Shalom, apa kabarnya saudaraku sekalian? Kiranya kasih Tuhan Yesus menyertai kita. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam Yesaya pasal 65 ayat 17. Demikian dikatakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Dan judul renungan adalah Langit dan Bumi yang Baru. Nubuatan mengenai hal ini akan menyingkapkan sebagian kebenaran mengenai apa yang ada di langit dan bumi yang baru. Beberapa ciri-ciri langit dan bumi yang baru dalam bagian bacaan Alkitab adalah sesuatu yang baru dan sempurna, suka atau tidak suka. Dunia yang kita tempati saat ini suatu saat akan hancur dan hilang tanpa bekas. Jika demikian, maka manusia-manusia yang telah diselamatkan akan diberikan tubuh yang baru untuk dapat hidup di langit dan bumi yang baru. 1 Korintus pasal 15 ayat 40. Penuh dengan sukacita surgawi ayat 18. Di dunia ini kita mengalami penderitaan, kesedihan, dan air mata. Di langit dan bumi yang baru tidak ada lagi iblis dan dosa, sehingga sukacita surgawi dan hadirat Tuhan yang sempurna memenuhi langit dan bumi yang baru. Tidak ada lagi kesedihan dan duka cita karena dosa. Ayat 19. Karena tidak ada iblis dan dosa, maka tidak akan ada lagi kesedihan dan duka cita. Namun demikian, bukan berarti di langit dan bumi yang baru tidak ada masalah. Waktu yang panjang dan tak terbatas. Ayat 20. Waktu yang ada adalah kekal adanya. Kita tahu bahwa kita akan diberikan waktu yang tidak terbatas untuk mengelola langit dan bumi yang baru dalam pemerintahan Allah yang kekal. Manusia akan tetap bekerja dan beraktivitas dalam kekekalan. Ayat 21 sampai 22. Kita menemukan aktivitas manusia seperti yang dilakukan dunia saat ini, antara lain mendirikan rumah, menanam kebun, memakan buah. Ayat 21. Jika surga hanyalah alam roh, bagaimana mungkin mendirikan rumah, menanam kebun atau bertani, dan juga memakan buah? Alkitab dengan jelas menulis bahwa manusia akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Ayat 22. Adanya mandat prokreasi atau di ayat 23. Alkitab menuliskan bahwa di langit dan bumi yang baru manusia akan melahirkan anak, di mana tidak ada kematian anak. Ayat 23a. Alkitab juga menuliskan bahwa anak cucu mereka ada bersama-sama dengan mereka. Ayat 23b. Ini juga bisa berbicara tentang mandat prokreasi yang diberikan oleh Allah kepada manusia, sama seperti mandat yang diberikan kepada Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa untuk beranak cucu dan bertambah banyak serta memenuhi bumi. Kejadian
pasal 1 ayat 28. Hubungan yang sempurna dengan Tuhan ayat 24, yaitu bahwa manusia yang diperkenankan Tuhan untuk masuk ke dalam langit dan bumi yang baru adalah mereka yang merindukan kebenaran dan keadilan, yang berjuang untuk hidup suci dan kudus dan tidak merugikan atau membahayakan manusia lainnya. Adanya hubungan yang damai antara semua makhluk ayat 25. Pada mulanya dalam penciptaan langit dan bumi yang pertama ini, semua makhluk hidup bisa hidup dengan damai satu dengan yang lainnya. Kita bisa melihat bagaimana binatang-binatang datang kepada Adam untuk diberikan nama oleh Adam. Kejadian 2 ayat 19. Tidak akan ada lagi yang berlaku jahat atau busuk di langit dan bumi yang baru, karena kekudusan Tuhan akan melingkupi semuanya. Ayat 25b. Dari ciri-ciri di atas jelaslah bahwa langit dan bumi yang baru adalah alam fisik. Langit dan bumi yang baru adalah pengulangan dunia ini untuk dikembangkan oleh manusia-manusia yang dilayakkan untuk masuk ke dalamnya, yaitu mereka yang tidak membahayakan sesamanya. Amin.